Dia bilang gini, jangan lo jangan langsung pilkada dulu. Mana dong bos? DPR dulu. Orang itu siapa? Ada sih. Saya boleh tebak nggak? Boleh? Basuki Cahayapurnama? Ih, tahu aja wartawan Maya. MD usulkan Basuki Cahayapurnama gantikan Ketua KPK Firly Bahuri. Wah, bakalan ada tragedi lebih mengerikan dari The Conjuring. Siap-siaplah Anies, karmamu datang. Katanya memang ingin bersih-bersih di sana, Pak. Iya. Memang itu betul. Iya, karena Seberapa? Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Jadi kalau mau audit orang tuh lihat etiketnya, karakternya gitu loh. Saya berani nantang kok, periksa harta saya, pajak saya bayar sama biaya hidup. Berani nggak lo pejabat BPK begitu? Berani nggak DPRD belakang ngomong gitu? Lebih mudah bagi saya untuk memahami apa yang harus saya lakukan, karena sejak awal saya melihat dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Nah, Presiden tahu, kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja. Gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu, Prof, kurang lebih. Iya, membersihkan Pertamina. Tidak spesifik ketika Pak Ahok itu diusulkan jadi itu, saya tidak diajak bicara. Iya. Tetapi secara umum ketika berbicara dengan saya Presiden dalam hal pemberantasan korupsi, dia mengatakan itu di dunia pertambangan, perminyakan itu kita sudah berbuat banyak tapi tidak berubah katanya. Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya, itu sungguh-sungguh sejak awal. Pokoknya Pak Mahfud diangkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Saya ingin mengucapkan selamat Bung Hatta Anti Corruption Award untuk Basuki Cahayapurnama. Terbebani tidak dengan award ini? Ya, saya hanya berpikir gini, sebetulnya pejabat tinggi negara itu tidak perlu dapat award sebetulnya. Kenapa? Karena kamu memang disumpah untuk tidak korupsi. Setiap pejabat waktu dilantik pasti sumpah kan, saya tidak akan menerima apapun juga yang dapat saya duga ada hubungan langsung tidak langsung dengan jabatan saya gitu. Jadi kalau seorang pejabat tidak korupsi tidak perlu dihargain karena itu memang sumpah jabatan dia. Siapa saja, ke Menteri Keuangan juga, siapa saja keluar misalnya ke Kejaksaan Agung saya panggil, ke Kapolri saya panggil, Anda harus begini. Ke Menteri Pertahanan garang juga? Oh, Menteri Pertahanan bagus, garang juga, begini. Saya jauh lebih baik. Jadi beliau lebih bisa meramu supaya teamwork. Karena at the end, kan bukan hanya sekedar pintar. Ya. Bagaimana teamwork itu bisa jalan. Bisa saling mengisi sehingga proses pengambilan keputusan itu bisa cepat, tepat, dan juga tuntas. Saya baru tahu ternyata dari sejak tahun 99 kita pemilihan langsung anggota DPR RI sampai hari ini hanya ada satu orang anggota DPR RI yang melaporkan semua pengeluarannya ke BPK itu dan ke Sekjen itu secara lengkap. Gitu. Dan dari orang itu saya langsung belajar bagaimana cara menyusunnya, dan orang itu yang ngajarin saya waktu saya nyoba masuk pilkada di Bandung 2017. Dia bilang gini, jangan lo jangan langsung pilkada dulu. Mana dong bos? DPR dulu. Orang itu siapa? Ada sih. Saya boleh tebak nggak? Boleh? Basuki Cahayapurnama? Ih, tahu aja wartawan Maya. Entah kenapa penulis ogah menyebut Basuki atau BTP sebagai panggilan baru Ahok walaupun Ahok sendiri yang minta. Menurut penulis, panggilan Ahok lebih gahar plus seksi. Kenapa? Udah terkenal tuh kalau ada nama Ahok dipanggil koruptor langsung kepicirit ngabur. Namanya aja udah bikin mereka semaput, apalagi kalau orangnya dateng. Kenapa seksi? Walaupun gahar, nama Ahok itu mengundang decak kagum terutama bagi para ibu dan gadis. Kesannya kayak nama flat, sering dipakai untuk para vampir yang ganas tapi seksi. Eits, kok melenceng? Back to laptop.
Banyak wacana dan keinginan dari Ahok garis keras maupun garis lucu supaya Ahok masuk ke jajaran Menteri Kabinet pemerintahan periode kedua Jokowi. Ada yang bilang pengen supaya Dax jadi Mendagri supaya para ASN bermental colo dan korup disikat habis tak tersisa. Ada juga yang menginginkan Ahok memegang posisi strategi yang nyerempet-nyerempet pengelolaan sumber daya alam atau administrasi. Pokoknya banyak deh yang ngebet supaya Ahok masuk Kabinet Jokowi. Ahok itu fenomenal, semakin banyak pro kontra dia semakin melejit. Bahkan mungkin bila Ahok cuma batuk aja bisa jadi berita. Track record Ahok itu keras di satu sisi terhadap orang-orang gak beres, tetapi lembut di sisi lain terhadap orang-orang kecil. Jadi menurut penulis, Ahok itu cocok ditempatkan di lokasi perbatasan dengan iklim yang keras sehingga dia bisa mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin. Gak mungkin lah dia gak suka tantangan. Semakin kotor, maka semakin bersemangat dia untuk membersihkannya. Kalau penulis sih menginginkan Ahok menjadi ketua KPK. What? Ketua KPK? Iya, benar ketua KPK. Hanya dengan membayangkannya saja penulis sudah tertawa kencang sampai dipelototin oleh orang banyak yang lagi tenang-tenang makan di kafe. Kalau Ahok menjadi ketua KPK maka akan banyak tontonan yang lebih mencekam dari Conjuring, lebih megah dari Aquaman, lebih mengharu biru daripada Avenger Endgame, lebih romantis dari Romeo Juliet, lebih sadis daripada John Wick. Semua koruptor akan terkencing-kencing menghilangkan diri. Banyaklah manfaatnya bila Ahok menjadi ketua KPK. Pertama, sesaat setelah menjadi ketua KPK, pasti Ahok langsung bersih-bersih, terutama sama si mantas satu itu. Kan keren bila mereka face to face. Episode Genji nih level dewa juga kalah pasti. Satunya pro NKRI, satunya pro Yugnowo. Satunya rela berkorban di penjara untuk kemajuan. Satunya rela mengorbankan mata untuk kepentingan gerombolannya. Pasti akan terjadi peperangan sengit. Adu strategi yang menarik. Ahok pasti dengan maju tak gentarnya menyapu semua oknum-oknum perongrong KPK baik dari dalam maupun dari luar. Saat ini KPK betul-betul butuh terminator untuk membersihkan hama-hama ganas yang mau menggerogoti dan melemahkan KPK. Selanjutnya setelah bersih-bersih internal, Ahok pasti menyasar bersih-bersih eksternal. Bagian pertama yang kena kemungkinan lingkungan legislatif dan yudikatif. Ahok pasti doyan banget sama kegiatan ini. Apalagi kalau harus OTT teman-teman akrabnya dari legislatif yang selama ini membelakanginya, banyakkan teman-temannya yang masih beruntung lolos ke legislatif, walaupun tidak punya modal selain otak mesum plus mulut ember. Belum lagi yang sok religius, bayangkan saja Velociraptor ngejar ayam sama bebek. Nah, itu yang akan terjadi. Belum lagi kalau meluas ke yudikatif, wah makin seru. Pasti masih ingat kan proses pengadilan Ahok yang penuh dengan manipulasi. Mana tuh hakim-hakim yang dulu memvonis Ahok? Apalagi yudikatif penuh dengan lahan basah. Pasti banyak OTT yang bisa jadi berita di sini. Entah OTT di hotel panti pijat, klub malam, atau bahkan bisa juga di warung esek-esek, pinggir kali, dalam taksi, dan masih banyak lagi. Tiap hari rakyat bisa disuguhkan berita seru, mengundang tawa. Bisa kayak Medan Kurusetra. Hahaha, penuh dengan intrik dan permainan strategi yang bisa menyamai kepiawaian Dr. Strage, bahkan mungkin melebihinya. Well, walaupun demikian, tulisan ini bukan berdasarkan bisa atau tidaknya. Tulisan ini berdasarkan ilustrasi dengan membayangkan saja dulu. Kalau jadi kenyataan syukur, bila tidak pun tetap menghibur. Gimana? Makin kangen kan sama pemikiran nenek lu? Salam KPK Sri Kandi. Negeri ini butuh sosok pemberani seperti Mahfud dan Ahok. Jika keduanya berkolaborasi, bukan tidak mungkin korupsi di negeri ini akan terbasmi. Negeri ini tak butuh sosok pemimpin yang hanya pandai memoles kata dengan retorika belaka, tapi lebih membutuhkan sosok pemimpin yang bersih, berani, dan berintegritas tinggi. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, gaspol.